Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit diabetes mellitus, di mana penyakit diabetes mellitus termasuk dalam program penyakit tidak menular atau sering kita kenal dengan sebutan PTM. Ayo simak video ini. Penyakit yang cukup umum namun seringkali diabaikan, diabetes mellitus adalah topik yang sangat penting untuk dibahas. Halo, selamat datang di channel ini, di mana kita akan menjelajahi dunia diabetes mellitus dan bagaimana kita dapat mengelolanya dengan baik. Apakah Anda tahu bahwa lebih dari 400 juta orang di seluruh dunia menderita diabetes mellitus? Angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami penyakit ini, baik untuk kesehatan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Di channel ini kami akan mengajak Anda dalam perjalanan mendalam tentang diabetes mellitus. Kami akan membahas berbagai aspek tentang penyakit ini, termasuk penyebab, gejala, dan jenis diabetes mellitus yang berbeda. Kami juga akan membahas faktor resiko, komplikasi yang mungkin timbul, serta bagaimana mencegahnya. Tidak hanya itu, kami juga akan memperkenalkan Anda dengan gaya hidup sehat yang sangat penting dalam manajemen diabetes mellitus. Kami akan membahas pola makan yang baik, pentingnya olahraga yang teratur, dan strategi pengelolaan stres yang efektif. Jangan khawatir jika Anda baru pertama kali mendengar tentang diabetes mellitus. Saluran ini memang dirancang untuk memberikan informasi yang mudah dipahami dan berguna bagi kita semua. Kami akan menggunakan bahasa yang sederhana, grafik yang jelas, dan narasi yang menarik untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan pengetahuan yang lengkap. Apakah Anda seorang penderita diabetes mellitus atau hanya ingin meningkatkan pemahaman Anda tentang penyakit ini? Saluran ini akan memberikan konten yang berharga dan relevan. Tujuan kami adalah membantu Anda mengelola diabetes dengan baik, hidup dengan sehat secara keseluruhan. Jadi bergabunglah dengan kami dalam petualangan ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng pemberitahuan. Tujuannya agar Anda tidak ketinggalan video baru kami tentang diabetes mellitus. Jangan ragu untuk berbagi video ini kepada mereka yang Anda cintai, karena pengetahuan dapat menjadi kunci hidup yang lebih baik. Diabetes mellitus atau yang lebih dikenal dengan diabetes adalah sebuah kondisi medis kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Diabetes mellitus biasanya terjadi ketika tubuh tidak mampu lagi menggunakan insulin yang efektif atau memproduksi insulin yang cukup. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas dan berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah. Penyebab utama diabetes mellitus berbeda tergantung daripada tipe diabetes yang diderita. Yang pertama, diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 terjadi ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan merusak sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Ini mengakibatkan produksi insulin yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Meskipun tidak pasti, diabetes tipe 1 belum sepenuhnya dipahami. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi termasuk genetik dan faktor lingkungan seperti infeksi virus yang memicu respon autoimun. Yang kedua, diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 biasanya berkembang karena kombinasi faktor dan gaya hidup dan faktor genetik. Obesitas dan gaya hidup tidak sehat, termasuk pula pola makan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik, dapat meningkatkan risiko terjadinya diabetes tipe 2. Faktor genetik juga dapat memainkan peran penting dalam rentan seseorang terhadap perkembangan penyakit ini. Yang ketiga, diabetes gestasional. Diabetes gestasional terjadi selama kehamilan. Perubahan hormon dalam tubuh wanita hamil dapat mempengaruhi penggunaan insulin, sehingga mempengaruhi kadar gula darah. Pankreas biasanya yang dapat mengatasi peningkatan kebutuhan insulin selama hamil, tapi dalam beberapa kasus produksi insulin tidak mencukupi, menyebabkan diabetes gestasional. Faktor resiko diabetes. Seseorang akan lebih berisiko terkena diabetes tipe 1 jika memiliki faktor resiko berikut.
Yang pertama berusia 4-7 atau 10-14 tahun. Yang kedua memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1. Menderita penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, menderita penyakit autoimun, mengalami cedera pada pankreas akibat infeksi, tumor, cedera, kecelakaan atau infeksi samping setelah operasi besar. Sementara itu, diabetes tipe 2 lebih sering beresiko terjadi pada seseorang dengan faktor berikut. Yang pertama, berusia lebih dari 45 tahun. Memiliki keluarga yang dengan riwayat diabetes tipe 2, jarang beraktivitas fisik atau olahraga, memiliki berat badan berlebihan atau obesitas, menderita prediabetes, menderita kolesterol tinggi, menderita tekanan darah atau hipertensi. Gejala diabetes tipe 1 dapat berkembang secara cepat dalam beberapa minggu atau bahkan beberapa hari. Sedangkan pada diabetes tipe 2, banyak penderitanya yang tidak menyadari bahwa mereka telah menderita diabetes selama bertahun-tahun. Beberapa ciri penyakit gula atau diabetes tipe 1 dan tipe 2 meliputi sering merasa haus atau sangat lapar, sering buang air kecil terutama pada malam hari, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, penurunan massa otot, pandangan kabur, tubuh mudah lemas atau lelah, mudah mengalami infeksi seperti di gusi, di kulit, di vagina atau saluran kencing. Selama ini ada juga beberapa gejala lain yang juga bisa dialami penderita diabetes, antara lain mulut terasa kering, gatal-gatal di kulit, rasa terbakar kaku, dan nyeri pada kaki. Hipoglikemia reaktif, yaitu hipoglikemia yang terjadi beberapa jam setelah makan akibat produksi insulin yang berlebihan. Bercak-bercak hitam di sekitar leher, ketiak, dan selakangan yang menjadi tanda resistensi insulin. Komplikasi diabetes. Sejumlah komplikasi yang dapat muncul akibat diabetes tipe 1 dan 2 adalah stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, neuropatik diabetik, gangguan penglihatan, katarak, depresi, demensia, gangguan pendengaran, luka dan infeksi kaki yang sulit sembuh, kerusakan kulit atau gangren akibat infeksi bakteri dan jamur, termasuk bakteri pemakan daging. Diabetes akibat kehamilan juga dapat menimbulkan komplikasi pada ibu hamil dan bayi. Contohnya adalah preeklamsi. Sementara itu, beberapa komplikasi dapat muncul pada bayi adalah keguguran, kelahiran prematur, kelahiran berat badan saat lahir, gula darah rendah atau hipoglikemia, penyakit kuning, peningkatan resiko terkena diabetes 2 setelah dewasa. Pencegahannya, diabetes tipe 1 tidak dapat dicegah karena pemicunya belum diketahui. Sementara itu, diabetes tipe 2 dan diabetes gestasional dapat dicegah, yaitu dengan pola hidup sehat. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah diabetes diantaranya mengatur frekuensi menu makanan menjadi lebih sehat, rutin berolahraga dan melakukan aktivitas fisik, menjaga berat badan ideal, beristirahat dan tidur yang cukup, berhenti merokok, menghindari konsumsi minuman beralkohol, mengelola stres dengan baik, rutin menjalankan pengecekan gula darah setidaknya sekali dalam 1 tahun. Baiklah, terima kasih telah bergabung di channel YouTube kami tentang diabetes mellitus. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama untuk mengetahui lebih banyak tentang penyakit ini dan menginspirasi orang-orang untuk hidup sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dimulai dari diri saya. Terima kasih, selamat siang.